Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bun. Alhamdulillah sehat. Kan selalu bahagia. Iya, alhamdulillah. Sesuai janji kita, hari ini kan mau ketemu ya. Bu Tati ada yang mau disampaikan ke saya. Silakan. Ini kebetulan saya kan menjadi mahasiswa PTG, kebetulan ada di UNER. Nah, di situ ada yang harus saya sampaikan beberapa. Nah, pertama yaitu pada pembelajaran, terutama pada siklus 1 memang ada sih beberapa permasalahan. Tapi alhamdulillah dengan melalui PPG ini saya mendapat ilmu. Nah, kemudian berlanjut ke siklus kedua. Nah, akhirnya dari perbaikan itu bisa menjadi maksimal. Pada waktu di kelas, apakah ada permasalahan yang terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan? Ada Bu, jadi sebelum PPL memang saya lupa keterbatasan waktu, kemudian kegiatan yang lain dengan keterbatasan ilmu, jadi saya masih menggunakan metode konvensional. Nah, kemudian setelah mendapatkan informasi didampingi oleh dosen, kemudian juga terutama akhirnya kita mengerti bahwa ternyata itu dulu harus berinovasi menggunakan metode dan media yang cocok, nah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, akhirnya saya memunculkan yang sesuai pada pembelajaran siklus pertama. Saya menggunakan PPL melalui metode diskusi tanya jawab. Nah, kemudian saya menggunakan media PowerPoint yang di situ ada gambar video. Pada waktu jenengan menggunakan PPL ya, kemudian dengan PowerPoint, apakah di situ anak-anak interaksinya aktif Bu pada waktu interaksinya aktif Bu, tapi kembali lagi karena awalnya itu anak-anak tidak terbiasa dengan metode itu, jadi sempat ada beberapa yang tidak aktif. Contohnya aja misalnya pada kegiatan PPL itu kan ada 5 fase. Nah, fase yang kedua di saat anak-anak harus berkelompok itu anak juga bingung ini dikelompokkan gimana, tapi kita selalu memberikan informasi, memberikan tanggapan, kemudian mendampingi dengan konsisten, akhirnya anak ngerti. Itu yang masih seperti pertama. Kemudian yang pada fase keempat itu ketika anak-anak mengerjakan LKPD yang ketiga, yaitu ada beberapa. Jadi ada beberapa anak-anak yang menggunakan HP karena kita mengizinkan anak untuk menggunakan HP sebagai translator. Nah, itu ada tidak banyak segini, jadi 1-2 yang berselancar, ada buka WA dan lain-lain. Itu yang kendala saya pada siklus yang pertama. Oh gitu. Kemudian untuk peningkatan potensi anak-anak terkait reading itu ada perubahan ya? Ada. Jadi awalnya ketika masih menggunakan konvensional, maksudnya belum menggunakan media atau metode yang sesuai dengan karakteristik siswa itu, anak-anak masih pemahaman readingnya itu kurang. Dari mana mereka kurang? Setelah kita lihat, kemudian kita observasi, ternyata anak-anak itu kosakatanya masih. Iya. Itu tadi kan pembelajarannya secara berkelompok ya Bu ya. Untuk mengelompokkan anak-anak itu Bu Tati menggunakan metode apa? Kalau mengelompokkan anak-anak sesuai inklusi juga yang dari Jokowi Ambilin, jadi kita tidak asal mengikuti anak kemana karena dia nanti bisa kolaborasinya bagus. Jadi saya pakai hidrogen dulu. Jadi itu kan memang di kelas ada yang pintar, ada yang kurang, jadi anak-anak nanti bisa kerjasama dengan Menurut Ibu dari yang disarankan itu apakah sesuai ya dengan harapannya tadi? Asal tidak perlu punya 4. Satu kelompok itu sampai 5, tapi saya menggunakan 4. Yang siklus pertama saya menggunakan 5, kemudian siklus kedua baru saya menggunakan 5. Oke. Itu dasarnya berarti Bu Tati mengelompokkan itu heterogen berdasarkan observasi awal. Saya kan dulu sudah lama Bu, jadi intinya tahu anak ini yang pintar yang mana, kemudian yang itu yang mana, akhirnya kalau jadikan satu. Kita nggak bisa bayangkan bila ternyata ada kelompok itu anaknya rendah semua, itu kan nggak bisa maksimalkan. Jadi kolaborasinya yang disebut betul-betul kritis, dan nanti kurang maksimal.
pada saat berkelompok itu tadi, apakah Bu tadi juga memberikan alternatif untuk media yang digunakan anak-anak pada waktu diskusi? Jadi pada waktu penggunaan PBL itu yang pertama pada fase 1 itu saya menunjukkan gambar dulu. Jadi saya menggunakan ke anak-anak, misalnya waktu itu buat the picture. Nah kemudian anak-anak itu akan memberi respon. Nah baru saya menyimpulkan bahwa ini loh nanti yang kita bawa, misalnya ternyata ini yang saya bawa adalah yang merapi gitu, kebetulan yang siklus kedua. Itu baru setelah itu saya share video juga melalui PowerPoint di situ, dan saya menggunakan materi yang saya ambil dari YouTube. Nanti saya edit dulu biarkan jadi 5 menit tengah-tengah. Kemudian berikutnya pada fase kedua saya bentuk kelompok itu juga saya sampaikan bagaimana. Kemudian baru di siklus yang ketiga itu anak-anak saya beri LKPD, tapi sama juga itu instruksinya semua pada lewat PowerPoint. Sekarang dari gaya belajarnya siswa itu kan ada bermacam-macam ya, ada yang visual, ada yang auditory dan sebagainya. Ini strategi apa yang kita berikan kepada anak-anak setelah membentuk kelompok heterogen itu tadi? Iya, jadi saya sebetulnya belum begitu paham Bu satu persatu, tapi setidaknya dengan metode yang sudah saya buat tadi melalui diskusi, tanya jawab, kemudian berkelompok, kemudian media yang sudah menarik dan interaktif sesuai dengan karakteristik. Nah kemudian saya menggunakan model juga sama, luar biasa keunggulannya PBL itu. Nah akhirnya anak-anak bisa welcome Bu. Jadi anak before we learn English in the class, pray in our class. Attention please. Before we study, let's pray together. Pray please. Finish. Yeah, okay. Thank you. And the next. Here, quiz action this morning. Quiz action this morning. No. Yeah. Nothing. Sehat semua? Iya. Okay. Thank you. Yeah. Before we learn, please remember about the last meeting. We have learned about. Yeah. Okay. Please remember. What do you know about narrative text? Narrative text is past tense, and then prepare the past event. Yeah, or detail about the past story, or apa lagi? Apa? Reuse past tense. Terus apa lagi? There are structure generic. Yeah. There are structure generic. The first. And the next. Ya, itu ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yang penting untuk kalian why we learn naratif itu ada gunanya. Pas kita belajar itu ada gunanya. Yang pertama, we learn about naratif, we get moral value itu yang pertama. Kemudian yang kedua, to entertain. Jadi setelah kita membaca, kita bisa senang senang mendapatkan, karena di situ cerita tentang fisik, yang bisa
bisa membuat kita berselancar entertain gitu ya. Ya itu tentang naratif teks ya. Lebih fokus ya. Karena udah siang ini sepertinya ya. Oke, lebih fokus. Thinking ya, Horas ya. Oke, are you ready? Yeah. Kemudian the second, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur pembahasan dari teks naratif fiksi. Nah, kemudian berikutnya peserta didik mampu mempresentasikan, itu harapannya nanti ya. Jadi hasil karya nanti kan bisa mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya tentang teks naratif fiksi. Ya, jadi nanti dalam pembelajaran perhatikan ya. Jadi nih. Ya, slide berikutnya. Tapi pada pengerjaannya nanti ya. Jadi yang pertama saya akan bagi kalian KPD nanti ya. Jadi ada instruksi untuk kalian. Nah, kemudian yang pertama nanti link. Kemudian yang kedua kalian bisa menggunakan HP kalian ya. Kemudian kalian pakai yang translate ya, offline ya. Ya, jadi di situ akan lebih mudah kalian membuat kalimat, menyusun dan seterusnya. Ya, karena kalian nanti di situ harus understanding the text. Ya, oke, the next ya. Look at the picture. Ya, there are two pictures in here. Ya, and then there are three questions. The first, what do you know about this picture? The second, the story is familiar for you, of course, yeah. And then the second question, do you know this story? Yes. And the other one, what do you see? Or he? Yeah, yes, sorry. Yes, Mali Muda. And then? Yeah. Son? Disobey. Okay, disobey to his mother. Okay, the next. Yeah, okay, the next slide. The same question, what do you know about this picture? And the second, do you know this story? And the last, who is he or he? Yeah, okay, the first picture. And then the second? Okay, do you know this story? Okay, the last, who is he or he? Yeah, she is beautiful. Cinderella, yeah. And then Timus Mas from book. Oh iya, oke, ada bosnya beda ya. Ibunya Timun Mas. Iya, oke. Nah, dari dua slide ini kita bisa bisa menyimpulkan bahwa novel about naratif. Naratif text about fiction story. Ya, jadi kita bahas sekarang itu adalah tentang fiction story. Ya, karena naratif text itu ada beberapa. Apa saja? Ada legenda, terus fabel, apa lagi? Dongeng, terus kalau cerita binatang apa namanya? Fabel, ya. Ada lagi? Fairy tale, ya. Video about This lesson we are going to talk about Mochi Kasure. Ya, Kalian suka nggak sih baca buku cerita?
narrative text. Yeah. Any question? Mau? Ya. Mainan modul pertama, absen 20. 20. My question, what is past tense? Okay. Thank you. This. Using Iya, past tense ya. Past tense itu adalah tenses itu sebenarnya. Jadi tenses yang digunakan ya. Sebenarnya ini bisa dipelajari, bisa tidak, tapi itu perlu ketika kita belajar teks ya. Karena teks itu menunjukkan aktivitas di sana, cerita. Karena kita belajar tentang the past story, tentang cerita yang sudah lampau, berarti tenses yang kita gunakan past tense. Iya, berarti menceritakan atau teks atau aktivitas yang dikerjakan pada waktu lampau. Itu namanya past tense. Yeah, past tense. And of course, if we make sentence, ya, there are subject plus predicat plus object, but the predicate, yeah, using verb to. Ya, kalau kebiasaan itu masuk past tense apa simple present? Simple present. Ya, misalnya pergi ke rumah teman kemarin gitu. Next, I went to Nina's house, misalnya ya. I went to Nina's house yesterday. I went, ya, pakai ya verb to, not I go. Iya, yuk. Kalau misalnya menggunakan to be bentuk kedua, ya apa? To be kedua itu was or and were, gitu apa contohnya? Menggunakan to be bentuk kedua, I was a child. Dulu saya pernah jadi kecil, sekarang nggak kecil lagi kan? Iya, bisa. I was a child. Iya, I was a child. Jadi kegiatan yang lampau yang sudah pernah kita lakukan itu past tense. Ya. Adverb of time in narrative text apa saja? Coba. Yeah, for example, when you want time, and the next? Yeah, long time ago. Nah itu penggunaannya, ya. Jadi kita menceritakan cerita yang sudah lampau, ya. Itu tentang narratif. The other, is it here for narrative text? Yeah, fiction story. Ya, oke, thank you. Sebelum kita kerjakan ke teks 1, ya, make group, ya, the concept for student. Oke, yuk make group. Ya, perhatikan ya, common of course, ya, nih RKPD, ya. Kemudian nanti ada 2 di sini ya, daerah to instruction of course, the first, ya, click the link to answer task 1. Ya, jadi kalian nanti menonton video, kemudian menjawab pertanyaannya. Ya, pada task 1, kemudian yang kedua nanti kalian gunakan tadi yang tadi awal bilang, ya, gunakan ya yang offline ya. Jadi kalian gunakan dictionary, kemudian tetap menggunakan smartphone kalian. Ya, itu untuk answer the question based on the text in task 2. Please click the link to answer. Ya, link juga sudah terbagi di kalian, lewat WA juga ada. Ya, kemudian
of the action verb or verb to, absence of time, the conjunction and direct speed in the video of you must. Number 1, action verb or verb to in 5 words. Action verb to, left, directed, embedded, started, strited, folded, transformed, rolled, tossed, upright, true, right, and. Number 2, other desire. As verb of time, into week, over the year. Number 3, time conjunction. Number 4, direct speed. They will have your daughter again, the mother, the master. When the child turns 6 years old, you will return her to me to become my man, he said. Question of tax 2. Number 1, what is the story about? Number 2, what is the social function of the story about? Number 3, what is the general structure of the story? Number 4, what is your complication of the story? Number 5, which part of story that solve problems develop? Number 6, which part of story that solve problems that solve? Number 7, who are the characters? What are they like? Number 8, where did the story happen? Number 9, what is the ending of the story? Sad ending or happy ending? Mention the reason. Number 10, what is the moral of the story? The answer is Yeah, and then the answer. Yeah. Number 1, narrative text. Number 2, to entertain the readers, to change or inform, to change social opinion. Number 3, 1, identification, 2, communication, 3, resolution, 4, reorientation. Yes, are you there? Yeah, okay. My name is Dia. I think that in the text there is no identification but orientation. Yeah, what number? 3. Number 3. Okay, number 3. Yes. What do you say number 3? Is it for? No identification but orientation. Yeah. Okay, to be complete. The first? Orientation. Yeah. Communication, Uh-huh. resolution, and Yeah. model. Iya, tiga rutenya jadi yang cara ya. Yes, oke, tinggal diberi nanti ya. Ya, oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ya. Jadi taksu ya. There are some structure of generic. Ya, tadi ada kesalahan tadi ya. Jadi coba diulang tadi Mbak. We have between the answer number 3 and then the first. Orientation, the second? Communication. Resolution. Yeah. Okay, thank you. Yo, the next. The second presentation. Yeah. 4. Yeah, group 4. Yeah. Introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I'm with my friend and we present your result. My name is Aziza. My name is Linda. Next one. Action verb. Stopper, hold, transformer, on, and revert. Silence. 2. Hours of time. Hours of time in 2 weeks over the year. 3. Environment check. Then, secondly, when direct speed, then you have your driver again the monster. When the children 6 years old, your will return her to me to become my man, he said. Yeah, and then the answer tax 2. Okay. The first. The first study text to the entertain the readers to be or informed to
sharing social media. Orientation, communication, resolution, orientation. Do you finish? Yeah. Okay. Yeah. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi Lesson presentation, please group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Halo. We are from Islam. My name is Sofiana. My name is Nahdlatul Nabila. Today we will presentation about the answer of task 1 and task 2. Task 1. Action verb dengan 2 words. Attack of team meant 2 words. Attack of team in 2 weeks over the years. 3. Team condition meant 2 words. Team condition then suddenly when ends. 4. Direct space means full sentence. Direct space means they will help your work against the master when the deed proceeds just on your will return and to your become final decide. Answer task 2. Number 1. Narrative text. Number 2. To entertain the readers to teach of inform to change social opinion. Number 3. Orientation, communication, resolution, reorientation. Okay, thank you. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next. Yeah. Group 3. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am from group number 3. When we went to read all the answer to task 1 and task 2. Task 1, number 1, action verb, answer, verb, relate, and match to movement, striker, over, transform. Number 2, transfer of time. Transfer into base over the years. Number 3, and conversion. My answer then suddenly when at. Number 4, direct space. My answer, they will help your daughter advance the master. When the child turns 6 years old, your will start that could become my will decide. Okay, my answer task 2. Number 1, text. Number 2, to entertain the readers to raise or inform to change social opinion. Number 3, 1 orientation, communication, resolution, reorientation. That's all and thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, jadi semuanya. Jadi tahap 1, tahap 2 sudah. Ya, luar biasa kalian. The next, ya. Before we conclude about this lesson, ya. I give you Google Form ya. Jadi kita dikerjakan Google Form, Excel ya. Ya, kita bisa lihat di WA. Ya, kerjakan dengan benar. Saya pengen tahu sejauh mana apakah hasil hari ini kita bisa maksimal. Ya, ya. Silakan dikerjakan dengan hati-hati. Ya, be carefully to do it. Google Form. Ya, oke. I give you 5 minutes for you. Ya. 15 menit saya berikan kalian untuk mengerjakan itu. Oke? Ya. Oke, start.
Iya, ini ya, luar biasa ya, jadi semuanya bisa mencapai KKM ya. Oke, thank you. And then perhatikan ya, this morning ya, berarti pakai this morning ya, dari kita semua namanya siang ya. Pembelajaran hari ini ya, oke, please remember of course ya. We learn about personification. And then apa? Started generic, there are feature, of course. Apa? Language feature-nya kita belajar apa? Apalagi yang bisa kita dapat selain to entertain? Begin the moral way. Oke, ya. Thank you. And the next, ya, don't forget we learn about narrative text, but with writing, ya. Jadi kita pelajari nanti tentang writing berikutnya, ya. Okay, thank you guys. And don't forget, what do you feel, ya, about this lesson today? Are you more happy? Ya, don't forget again, ya. Of course, we learn about writing in narrative. Thank you. For your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Bagaimana Ibu? Sesuai kesepakatan kita kemarin ya, setelah kita bertemu minggu yang lalu, kita kan bertemu lagi minggu depannya. Saya di sini akan menyampaikan hasil saya melakukan supervisi di kelasnya Bu Tati. Jadi lembar penilaian Bu Tati ya. Jadi pertama saya ingin menanyakan dulu bagaimana Bu Tati menilai diri sendiri saat melaksanakan pembelajaran di kelas tadi. Yang saya rasakan dulu ya. Jadi setelah masuk ke siklus kedua itu saya lebih merasa mantap. Jadi kalau awal memang di siklus pertama karena awalnya belum terbiasa, masih agak ragu dan sebagainya, persiapan yang luar biasa dan sebagainya. Nah, kemudian pada siklus kedua itu saya sudah bisa membagi waktu mana yang harus saya persiapkan dahulu dan sebagainya. Nah, kemudian setelah masuk pada proses pembelajaran itu, anak-anak kan juga sudah terbiasa karena ini bukan hal yang pertama lagi, jadi antusias anak-anak juga sudah luar biasa. Itu malah membuat effort saya menjadi lebih lebih kuat lagi untuk lebih baik itu. Nah, jadi pada seperti biasa, jadi mulai dari awal pendahuluan dan seterusnya sampai akhir itu semuanya. Jadi yang membuat Bu Tati menilai seperti itu karena memang ada motivasi dari anak-anak ya, semangat untuk belajar ya. Bu Tati boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Jadi setelah saya mengamati tadi pada saat proses pembelajaran di kelas, ini Bu Tati sudah melakukan pembelajaran yang efektif, yang berpusat pada peserta didik. Kemudian Bu Tati sudah mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman bagi murid. Ya. Sehingga di situ anak-anak merasa senang, ya, belajar menyenangkan. Kemudian
Bu Tati sudah memberikan penilaian dan umpan balik dengan mengapresiasi progres kemajuan kompetensi menteri, terutama pada saat reading ya. Kemudian Bu Tati juga sudah melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu semua sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk. Bagaimana pendapat kita dengan Oh, luar biasa. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu, tapi benar ya Bu ya. Jadi ternyata usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha keras. Yang kalau ada peningkatan itu kita merasa lega ya, apalagi terhadap peserta didik. Namun demikian mungkin saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari Bu Tati. Jadi misalkan tadi saat asesmen ya, ini sebaiknya Bu Tati menyampaikan nilainya di awal sehingga anak-anak ini tidak kebingungan saat Bu Tati memberikan penilaian benar-benar yang sudah Bu Tati di awal. Jadi kalau merujuk dari standar yang seharusnya mungkin ini bisa dibuat peningkatan dengan memberikan petunjuk kepada anak-anak bagaimana Bu Tati melakukan penilaian terhadap pembelajaran ya, jadi yang tadi ya. Kemudian bagaimana rencana tidak lanjut dari Bu Tati setelah ini? Ya, siap. Jadi dari hasil masukan dari jenengan tadi, berarti yang harus saya lakukan nanti sebelum kegiatan inti itu kan saya harus sampaikan dari asesmen yang saya pakai itu apa, kemudian caranya gimana, jadi anak-anak nanti lebih siap dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam mengerjakan LK, kemudian formatif seperti pasca grade. Ya, siap. Ya, jadi kita sudah ada peluangan bagaimana tidak lanjutnya rencananya ke depan ya untuk memperbaiki yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Jadi hasil pengamatan proses pembelajaran sudah saya masukkan tuh di catatan ini ya, hasil seperti dari akademik sesuai dengan rubrik penilaian ini, sehingga nanti akan terlihat hasilnya seperti apa sampai pada umpan balik yang sudah saya bilang. Kemudian sebagai penutup menurut Bu Tati apa yang sudah didapat dari kita? Yang jelas yang pertama tadi saya mendapatkan effort luar biasa Bu. Jadi pada pembelajaran saya juga tidak menyangka kalau hasil penilaian dari jenengan itu sudah bisa dikatakan 95% maksimal gitu ya. Ya, tapi sama jadi ini juga belum terbiasa mungkin karena masih belum terbiasa saja, masih ada beberapa yang terima kasih masukannya, ini akan saya gunakan untuk tindak lanjut ke depannya akan menjadi kuliah lebih baik dan profesional. Terima kasih Bu Tati, kita sudah berbincang-bincang tadi, kita meluangkan waktu, semoga apa yang diharapkan Bu Tati terwujud ya. Yang jelas Bu Tati tetap kompetensinya bagaimana mewujudkan pembelajaran yang nah, selalu meningkatkan kompetensi ibu. Terima kasih Bu Tati. Tetap dijamin ya. Iya, siap.